Iya anak-anak, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Iya, hari ini kita berjumpa lagi di hari Jumat 5 Februari 2021. Nah anak-anak, ini hari Jumat tidak terasa, 1 minggu kita sudah melewatinya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan dan penyertaan dalam hidup kita. Ya anak-anak, hari ini kita belajar PKN ya, belajar PPKN di tema 5 subtema keempat. Ya anak-anak, untuk hari ini PKN kita belajar tentang bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Nah, kita akan mempelajari Bu Pena di halaman 79, 86, 88, dan 91. Anak-anak boleh buka Bu Penanya halaman 79. Nah, sudah buka Bu Penanya halaman 79? Ya. Kita belajar bersatu menciptakan lingkungan bersih. Ya, kita sebagai masyarakat pasti tinggal dan hidup berdampingan. Ya, anak-anak mau tidak kalau anak-anak hanya tinggal sendirian di satu pulau? Tentunya tidak mau kan? Nah, oleh karena itu kita pasti hidupnya berdampingan. Karena kita hidup berdampingan, maka kita juga harus ya bekerja sama. Untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan persatuan di dalam keberagaman. Karena dalam satu lingkungan tentu pasti berbeda-beda ya, berbeda-beda sukunya, agamanya. Ya, karena itu kita harus bekerja sama supaya ada tercipta persatuan. Tentunya persatuan masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sikap bersatu yang perlu kita terapkan di dalam lingkungan kita adalah menjaga kebersihan lingkungan ya. Salah satu sikap bersatu dalam bermasyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tentu kita ingin lingkungan kita itu bersih ya. Kalau lingkungan kita bersih, hidup kita juga akan nyaman ya. Lingkungan asri, sehat, maka kehidupan kita juga akan lebih nyaman. Karena itu semua warga harus bersatu di dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ya, supaya kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Nah, setelah itu kita lanjut ya, bersatu di dalam kelompok. Nah, tugas kelompok biasanya ini ya ada di sekolah, ada di rumah, atau ada di lingkungan. Nah, apa manfaat bersatu di dalam mengerjakan tugas kelompok? Ya. Nah, ketika kita diberi tugas kelompok, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain. Namanya kelompok berarti lebih dari 1 atau 2 orang. Karena itu kita harus bekerja sama dengan orang yang ada di dalam kelompok kita. Nah, di dalam kelompok itu anggotanya pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Karena itu kita harus saling menghargai pendapat
dari teman kelompok kita. Nah, sikapnya adalah toleransi ketika di dalam mengerjakan tugas kelompok, ya. Nah, manfaatnya dalam bersatu, ya, dalam mengerjakan tugas kelompok, maka tugas kelompok tersebut itu akan selesai dalam tepat waktu, ya. Tugas kelompok yang diberikan itu maka akan selesai tepat waktu. Yang kedua, nah, perpecahan itu bisa dihindari, ya, kalau kita bersatu, ya, di dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, tugas itu bisa dikerjakan dengan baik. Yang keempat, menciptakan keakraban, ya, antar sesama anggota kelompok. Yang jelas, kalau tugas kelompok itu kan pasti dengan orang yang berbeda, kita bisa saling mengenali, kita bisa saling bercakap-cakap dengan anggota kelompok sehingga akan terjadi keakraban, ya. Tentu kita harus bisa saling mengenal dengan teman kelompok kita. Kita bertanya misalkan namanya, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, ya. Nah, itulah manfaat bersatu di dalam tugas kelompok, ya. Nah, sama juga tugas kelompok, ya, di sekolah, ya. Nah, bagaimana manfaat bersatu di dalam mengerjakan, ya, atau membersihkan rumah? Anak-anak bisa melihat di halaman 91. Manfaat bersatu di dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Nah, keluarga yang kita tinggali bersama, yang kita tinggal bersama dalam satu rumah, tentu juga ada keberagaman. Contohnya, hobi kita dengan kakak, dengan adik, dengan papa atau mama pasti ada berbedanya, ya, pasti ada berbeda, itu hobi. Terus sifat, nah, sifat kita dengan sifat adik atau kakak itu juga bisa berbeda. Mungkin kita sifatnya pemalu, adik sifatnya lebih ceria, lebih enjoy, ya. Nah, selain perbedaan hobi, sifat, ya, juga bisa berbeda fisik, ya, bentuk tubuh kita. Mungkin ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang kecil, ya. Nah, perbedaan-perbedaan di rumah ini maka kita juga harus hargai. Kita tidak boleh mengolok, misalkan ngolok adik kita kurus, ih kamu kurus krempeng, ih itulah nanti kalau ada angin topan ketiup kamu, ya, tidak boleh kita mengolok demikian. Tetap kita hargai, ya, perbedaan yang ada di dalam rumah, entah itu dia kecil, kurus, gemuk, kita tetap harus hargai. Kita tidak boleh olok, ya. Tidak boleh mengolok teman atau saudara kita, ya. Nah, kita harus menghargai perbedaan yang ada. Nah, di dalam rumah kita juga ingin tinggal di rumah yang asri, yang nyaman, yang bersih. Ya tak? Kalau rumah kotor, kira-kira enak nggak kita tinggali? Banyak barang, terus banyak kotoran, sisa-sisa makanan mungkin yang ada kalau makan jatuh. Biasanya kan ada remah-remahnya jatuh gitu kan. Mungkin ada nasi, beberapa butir nasi jatuh, terus kita biarin, tidak mau disapu, tidak mau dibersihkan. Kira-kira enak nggak kita lihat? Tentu tidak nyaman kita lihat, ya.
Nah, oleh karena itu, setiap anggota keluarga itu juga mempunyai tugas sesuai kemampuannya, ya, sesuai kemampuan atau sesuai sesuai kemampuannya lah. Kalau misalkan adik masih kecil, ya adik kan belum bisa cuci piring karena tinggi kan. Jadi kita yang misalkan lebih tinggi atau kakak yang tinggi itu mungkin bisa membantu, ya. Nah, karena itu ada beberapa manfaat, ya, bersatu di dalam keberagaman ketika kita membersihkan rumah, ya. Ada 4. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan. Tentu kalau kita dalam satu rumah kita saling membantu, itu maka pekerjaan terasa lebih ringan. Tugas mama akan lebih terasa lebih ringan, tugas papa akan terasa lebih ringan, tugas kakak atau tugas adik akan lebih ringan. Yang kedua, rumah juga selalu bersih dan nyaman. Kita yang tempati pun juga akan senang kalau rumah kita bersih, ya kan? Nah, kita akan mempunyai tanggung jawab. Nah, kita mempunyai tanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Misalkan tugas yang diberikan kepada kita itu menyapu, maka kita kerjakanlah tugas itu menyapu. Nah, dengan begitu maka kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Walaupun tugas yang diberikan kepada kita kecil, tapi kita juga harus bisa bertanggung jawab. Nah, keluarga akan semakin rukun. Kalau kita saling bekerja sama, maka tercipta kerukunan, ya. Keluarga semakin damai, semakin tentram, semakin rukun dan saling menghargai. Ya, anak-anak, inilah materi kita pada hari ini tentang bersatu di dalam keberagaman, baik dalam membersihkan rumah atau di dalam tugas kelompok. Nah, untuk hari ini Lause tidak kasih tugas, ya, hanya nanti anak-anak mempelajari lagi, ya. Tadi, oke, materi kita sampai di sini. Selamat belajar, semangat berjuang. God bless you. Bye.